Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini adalah pertemuan pertama setelah UTS ya. Jadi kalau materi terakhir sebelum UTS itu kita membahas tentang nanostruktural geologi. Sekarang kita akan membahas tentang akibat dari struktur geologi yang ada di alam. Jadi kita akan membahas tentang fenomena dan peristiwa geologi. Oke, ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, apa itu peristiwa geologi, kemudian jenis-jenis dari peristiwa geologi, dan bagaimana karakteristik dari masing-masing peristiwa geologi tersebut. Oke, fenomena geologi. Jadi, kita ini tinggal di planet Bumi ya. Walaupun planet ini adalah planet yang paling aman untuk ditinggali dan paling baik gitu ya, karena segala macam faktor-faktor yang bisa mendukung kehidupan itu semuanya ada di bumi, tapi ternyata bumi juga bisa menjadi suatu tempat yang cukup membahayakan. Kenapa disebut menjadi tempat yang membahayakan? Karena bumi ini dia sifatnya adalah planet yang dinamis, di mana proses geologinya itu selalu berada dalam sebuah pergerakan. Jadi ada proses yang eh, berlangsung selama jutaan tahun, misalnya seperti pembentukan berbagai macam jenis batuan, seperti batuan beku, batuan metamorf, ataupun batuan sedimen. Tapi ada juga proses yang terjadi secara cepat, sangat cepat, misalnya seperti erupsi gunung berapi. Nah, semua proses ini sebetulnya adalah sebuah peristiwa yang sangat alami ya, sangat mungkin terjadi di alam bebas. Tetapi semuanya ini bisa menjadi bencana ketika peristiwa tersebut bisa berefek terhadap kehidupan manusia dan juga infrastruktur dari sebuah masyarakat modern. Nah, di topik ini kita akan membahas tentang berbagai macam peristiwa geologi yang sangat umum terjadi dan juga ada beberapa yang mungkin jarang terjadi. Oke, jadi ini adalah 10 macam peristiwa geologi yang terjadi di bumi. Di antaranya ada river flooding atau proses banjir ya, kemudian ada sinkholes, ada landslide atau longsor, kemudian earthquake, gempa bumi, ada tsunami, ada erosi, kemudian erupsi gunung berapi, kemudian ada geoculaps, lahar, dan juga geomagnetism. Nah, di antara ke-10 peristiwa geologi atau fenomena geologi ini, yang paling sering terjadi dan cukup berbahaya karena bisa sangat merusak infrastruktur maupun nyawa dari makhluk hidup, itu ada 3 macam, yaitu ada gempa bumi, ada tsunami, dan erupsi vulkanik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana karakteristik dari peristiwa atau fenomena geologi ini. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu tentang river flooding, tentang banjir ya. Jadi seperti yang kita sudah tahu ya, di pelajaran dasar, misalnya di SD atau di TK, itu kita tahu bahwa air itu dia mengalir dari ketinggian yang tinggi atau elevasi yang tinggi ke eh, elevasi yang rendah, atau disebut juga dengan arus ataupun river flow. Nah, pergerakan dari air melalui suatu daerah pada suatu periode waktu yang lama itu dia akan mengukir suatu daratan yang disebut dengan sungai. Tetapi sungai itu tidak selalu berada di tempat yang sama. Jadi mungkin karena adanya arus yang besar atau arus yang kecil, sungai itu bisa melebar ataupun menyempit seperti itu. Dan dalam kondisi yang tepat, arus juga bisa mengubah eh, bentuk dari sungai itu sendiri. Misalnya tepiannya itu akan berubah, sehingga ketika air itu berada dalam jumlah yang besar, itu akan menimbulkan suatu kondisi dinamakan dengan banjir atau banjir bandang. Nah, ini adalah contoh gambaran dari banjir yang terdapat di beberapa negara di Eropa sebagai akibat dari climate change, perubahan iklim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir. Jadi intinya, banjir itu terjadi karena air berada dalam jumlah yang sangat banyak di suatu tempat pada waktu yang sama. Dan stream flow arusnya
yang ada di sungai itu tidak bisa bergerak ke bawah secara cepat. Nah, hal ini terjadi sangat umum ketika berada di negara 4 musim, misalnya di musim spring, eee, musim di musim spring atau di musim semi, karena adanya rainfall, adanya hujan. Nah, hujan ini dia bisa, eee, melelehkan salju dan dia akan menyebabkan overload di badan air. Nah, ketika airnya itu dia meluap dari bagian tepian dari sungai, maka daerah di sekitarnya atau kota ataupun pedesaan itu akan terendam air. Nah, ini adalah gambaran ya tentang siklus, hidrogeologi. Nah, di sini kita lihat adanya evaporasi yang berasal dari tanah gitu ya, kemudian dari evaporasi tersebut juga adanya rainfall, adanya hujan. Nah, ketika, tanah tidak mampu menyerap dan air tanah ini akan, bergerak menuju ke daerah yang lebih rendah dan semuanya akan terkumpul di badan air dan ketika badan airnya arusnya atau alirannya tidak cukup cepat untuk menghantarkan ke laut, maka ini akan terjadi proses yang namanya banjir, gitu ya. Oke, kemudian peristiwa yang kedua itu adalah caving in, tentang sinkholes. Jadi sinkholes itu seperti lubang besar ya, yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Sinkholes itu terjadi ketika groundwater, air tanah itu terjadi erosi di bagian batuan di bawah tanah. Sehingga bedrock material, material batuan yang ada di bagian bawah ini dia akan, kolaps gitu ya, akan runtuh secara perlahan. Kenapa runtuh secara perlahan? Yang pertama itu prosesnya ketika air hujan, maka maka bagian tanah itu akan mengabsorb karbon dioksida, sehingga air hujan itu akan mengalami perkolasi ya. Ini kan topsoil ya, tanah bagian atas atau bagian pucuk, dia mengalami perkolasi sehingga airnya bisa masuk ke bagian bawah atau bedrock. Nah kemudian, karena dia menyerap karbon dioksida, maka air ini akan bermigrasi ke bagian bawah bedrock ini sehingga bagian bedrock yang mengandung batuan kapur atau karbonat ini lama-kelamaan akan mengalami pelarutan, sehingga dia membentuk suatu celah ataupun rongga. Nah, ketika hal ini terus-menerus terjadi, maka rongga yang ada di bagian bedrock ini tentu akan semakin membesar. Dia akan membentuk suatu struktur yang namanya gua gitu ya, adanya rongga di dalamnya. Nah, lama-kelamaan nanti si rongganya ini tentu akan dipenuhi oleh bagian topsoil, oleh si tanah pucuk ini. Karena dia tidak cukup kuat untuk menyangga, karena lubangnya itu semakin besar. Dan ketika lubangnya semakin besar, bagian rongga di bagian dalamnya ini juga akan semakin besar, tentu bagian topsoilnya ini lama-kelamaan akan amblas. Nah, kemudian akan membentuk suatu lubang besar, lubang bukaan besar, inilah yang dinamakan dengan sinkholes. Dan kemudian, di sini sinkholes dikatakan bisa terjadi di mana saja, di mana underlying rocks-nya, batuan bagian bawahnya itu mengandung water soluble minerals, mengandung mineral yang larut dalam air. Dan biasanya dia terdapat atau terjadi di daerah dengan topografi batuan karst atau batuan karbonat atau kapur. Nah, di daerah-daerah tersebut, maka erosi di bawah tanah itu akan menghasilkan suatu cave, menghasilkan gua, menghasilkan rongga di bawah permukaan sehingga bagian bawahnya itu dia tidak cukup kuat untuk mensupport bagian permukaan tanah yang ada di atasnya. Nah, proses pembentukan sinkholes ini secara ilustrasi bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ketika di atasnya ada sebuah rumah ataupun ada bangunan, ada infrastruktur, ketika hujan terjadi, di sini topsoil-nya, di bawahnya adalah, bedrock yang mengandung karst ataupun limestone atau batuan kapur atau batuan karbonat, tentu dia akan larut oleh air. Nah,
Karena dia larut oleh air, lama-kelamaan akan membentuk suatu rongga. Nah, rongga inilah yang lama-kelamaan jika membesar, maka bagian atas permukaannya itu tidak lagi sanggup menahan, sehingga terjadilah proses lubang bukaan yang besar, yang kemudian amblas sampai ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan dengan sinkhole. Ini adalah contoh peristiwa sinkhole yang pernah terjadi di tahun 2016. Jadi peristiwa ini terjadi di negara Jepang, di kota Fukuoka. Ini tepat pada saat saya S3 di Fukuoka ya, di Jepang. Ini bahkan terjadi di tengah kota. Jadi di sini, dekat dengan sini ada station, kemudian tiba-tiba saja dalam hitungan detik ini terjadi sinkholes ya. Jadi aspalnya itu langsung amblas begitu saja. Nah, di sini karena ini adalah bawahnya ini adalah underground untuk kereta ya, jadi otomatis line kereta ini pada hari ini, pada saat terjadinya sinkholes ini semuanya mati total gitu. Nah, ini terjadi ketika musim semi tadi ya, di mana di situ ada heavy rainfall, ada hujan dengan curah yang cukup besar, sehingga dia bisa menyerap ke bagian topsoil dan lama-kelamaan ini akan menjadi terlalu berat untuk permukaan tanah bagian atas dan akhirnya dia tidak lagi mampu menahan beban yang ada di atasnya sehingga dia bisa kolaps gitu. Nah, di sini juga kita lihat ya, ketika sinkholes itu pasti di bawahnya ada air di sini. Nah, karena air ini adalah hasil pelarutan dari mineral yang ada di bedrock-nya. Kemudian bagian atasnya ini adalah bagian yang sudah berongga. Tapi hebatnya Jepang ini ya, dalam waktu 1 minggu saja dia sudah mampu memperbaiki sinkholes ini menjadi jalanan yang seperti biasa lagi. Gitu. Jadi Jepang itu luar biasa proses mitigasi ketika ada bencana. Oke, peristiwa selanjutnya adalah tentang landslide atau erosi, sliding down. Landslide atau erosi di sini adalah sorry, ini namanya longsor ya, bukan erosi. Jadi landslide atau longsor ini adalah suatu tipe mass wasting di mana sejumlah besar batuan dan tanah itu mengalami longsor secara cepat. Jadi adanya penurunan gitu ya. Nah, landslide ini sangat berbahaya ketika berada di daerah yang memiliki populasi yang cukup tinggi dan daerah yang cukup develop karena dia bisa menghancurkan berbagai macam rumah ataupun bisa mematikan suatu jalan. Nah, kondisi landslide ini terjadi dalam beberapa kondisi yang menghasilkan suatu slope yang tidak stabil, di mana material yang ada di kemiringan tersebut tidak lagi bisa mensupport bagian atasnya, sehingga segala sesuatunya menjadi turun ke bawah atau slide down. Nah, potensi dari landslide ini dia akan meningkat ketika adanya storm, ketika adanya badai yang membawa hujan, sehingga dia bisa menambah berat terhadap bagian daratan ataupun permukaan, atau bahkan ketika adanya getaran, misalnya berasal dari earthquake, dari gempa bumi, ataupun getaran dari gunung berapi, itu juga bisa memperparah kondisi atau potensi dari landslide ini. Landslide ini juga bisa terjadi ketika adanya erosi. Jadi kalau dari video ini ya, kita bisa lihat nih, awalnya bagian batu yang terjatuh itu bagian yang kecil aja nih, merosot. Terus lama-kelamaan karena semakin tidak stabil, bagian batuan yang atasnya terus ditambah ada vegetasi pohon-pohonan besar itu menyebabkan longsor yang semakin parah. Dan di sini kita bisa lihat longsor ini menutup semua bagian jalan. Nah, kalau kalian masih ingat lagi di kuliah nanostruktural geologi ya, bahwa adanya nanopartikel mineral yang ada di tanah ataupun adanya deformasi batuan, itu dia memiliki efek lubrikasi. Jadi ketika dia berada di antara lapisan batuan, dia memiliki efek lubrikasi sehingga ketika terdapat patahan ataupun lipatan ataupun pergeseran atau perubahan bentuk, dia justru malah memperparah kondisi tersebut. Nah,
ketika proses tersebut menjadi lebih licin, tentu proses, fenomena geologi yang namanya landslide ini menjadi lebih buruk dan prosesnya akan terjadi sangat cepat. Oke, selanjutnya tentang earthquake atau gempa bumi. Jadi gempa bumi itu bisa terjadi di bagian belahan bumi manapun. Kalau kalian masih ingat, di kuliah yang sebelumnya juga dijelaskan bahwa gempa bumi itu disebabkan karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Nah, gempa bumi ini menjadi suatu bencana ketika dia terjadi di dekat permukaan dan sifatnya itu kuat, atau terjadi di daerah yang berpopulasi sangat padat. Kombinasi dari beberapa faktor ini yang menentukan kerusakan dari sebuah daerah ataupun death toll dari sebuah peristiwa earthquake. Jumlah dari kerusakan akibat gempa bumi ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan dari gempa buminya itu sendiri ataupun lokasinya, tetapi juga dia berkaitan dengan struktur yang terimbas akibat gempa bumi tersebut. Nah, kalau di sini kita lihat ya, gempa bumi itu kan terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik ya. Kalau kalian lihat animasi di gambar ini tadinya jalannya ini satu garis, tapi karena adanya pergeseran, pergeserannya itu tipenya adalah transform boundary di sini ya, maka terjadi adanya getaran. Getaran itu yang kemudian dinamakan dengan gempa bumi. Nah, tapi sebetulnya gempa bumi itu tidak hanya terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik yang tipe transform, tapi juga yang tipe divergen ataupun tipe konvergen. Ya, jadi kalau transform itu yang tipe gesekannya itu secara horizontal, dengan arah menjauh, kalau divergen itu horizontal dengan arah menjauh juga, kemudian konvergen itu tipe horizontal dengan arah mendekat, jadi bertabrakan. Nah, ketiga jenis pergerakan tectonic boundary inilah yang bisa menyebabkan terjadinya peristiwa gempa bumi. Nah, kemudian apa sih potensi bahaya lain sebagai akibat dari gempa bumi? Jadi potensi lain dari gempa bumi itu ada suatu fenomena yang dinamakan dengan liquefaction. Jadi liquefaction itu berasal dari kata liquid ya. Liquid itu kan berarti cair. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya adalah kita sekarang berada atau berpijak pada topsoil ya, tanah pucuk. Kemudian di bawah topsoil itu ada bedrock. Nah, di topsoil ini kan isinya adalah butiran-butiran tanah ya, yang sifatnya itu loosely packed. Kemudian karena dia loose, maka rongga di antara grainnya, di antara butirannya itu akan diisi oleh air. Gitu. Nah, liquefaction itu terjadi ketika adanya pergerakan getaran dari earthquake, dari gempa bumi, sehingga menyebabkan bagian sedimen, bagian yang biasanya terdiri dari sand atau pasir, itu dia akan bergerak seolah-olah dia berada dalam kondisi yang liquid gitu. Nah, liquefaction ini oleh gempa bumi juga bisa menyebabkan berbagai macam kerusakan yang berkaitan dengan longsor. Jadi ketika adanya gempa bumi, kemudian bagian topsoilnya ini, yang bagian yang terdiri dari grain, ini dia akan mengalami destabilisasi. Sehingga dia meningkatkan ruang atau celah di antara butirannya tersebut, kemudian strukturnya menjadi berubah, dan lama-kelamaan dia sifatnya seperti liquid gitu ya, seperti cairan. Nah, mungkin seringkali kalian juga melihat misalnya foto-foto atau video tentang gempa bumi, di mana sebetulnya setelah gempa bumi itu bangunannya itu runtuh tapi bukan hancur ya. Justru bangunannya itu masih utuh seperti ini. Nah, kalau begitu itu bangunannya itu bukan yang tidak kokoh, tapi itu terjadi karena adanya getaran dan fondasinya yang kurang kokoh sehingga menyebabkan eh, adanya kerusakan dari infrastruktur tersebut. Jadi adanya shaking dan tilting, adanya getaran dan juga
pergeseran, sehingga menyebabkan struktur di atas topsoil-nya itu menjadi rusak. Nah, kemudian apalagi sih potensi lain dari gempa bumi yang mungkin ditimbulkan? Itu ada ground shaking ya, kayak begini, kayak seperti ini, jadi adanya getaran-getaran, kemudian adanya surface faulting, adanya, patahan, kemudian landslide, longsor, dan liquefaction, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada avalanches, ada longsor, kemudian rapid soil flows, dan rock falls, terus yang terakhir, kemungkinan yang bisa terjadi adalah adanya tsunami. Oke, sekarang kita bahas tentang tsunami. Jadi tsunami itu tentu sangat berkaitan erat dengan longsor dan juga earthquake, gempa bumi. Tapi karena tsunami itu bentuknya air, maka ini terjadi hanya di lautan. Jadi ketika dua, salah satu atau dua peristiwa ini, baik earthquake dan landslide ataupun salah satu di antaranya, itu terjadi di bawah permukaan air, maka dia akan menimbulkan atau menghasilkan suatu gelombang yang sangat besar yang bisa berpindah ratusan mil per jam di permukaan laut sehingga dia bisa wash away. Dia bisa, apa ya, semacam dia bisa wash away ashore dari dinding, pantainya, dan dia bisa menghancurkan berbagai macam infrastruktur yang berada di pinggiran pantai. Nah, kadang-kadang, orang itu salah tangkap ya, bahwa tsunami itu sebetulnya adalah, eee, proses yang berkaitan dengan ombak laut. Tapi sebetulnya tsunami itu bukan ombak laut, dia itu adalah akibat dari pergerakan ombak laut gitu ya, yang sebetulnya yang terjadi adalah pergeseran lempeng tektonik, gitu. Baik dia adanya pergeseran seperti ini, adanya patahan, itu, ataupun adanya tadi, lempeng tektonik yang saling menjauh ataupun saling mendekat. Jadi seperti ini adanya patahan, kemudian dengan adanya patahan tersebut, air yang ada di atasnya itu terimbas gitu ya, sehingga dia membentuk suatu ombak yang sangat tinggi dan akhirnya dia menghantam apapun yang ada di, bagian pinggir pantai. Nah, di offshore ini, ilustrasinya adalah gambaran di bawah laut ya. Jadi undersea landslide, longsor di bawah laut, itu bisa mendisplace sejumlah besar dari air. Kemudian sehingga karena adanya dia mendisplace, kemudian menghantam, dan akhirnya ombak yang dihasilkan di atas permukaan laut juga menjadi semakin besar. Nah, coastal town atau daerah-daerah yang ada di bagian pantai itu, eee, biasanya dia tidak menyadari kalau akan terjadinya tsunami. Jadi tsunami ini bisa terjadi akibat adanya earthquake, adanya gempa bumi, atau bahkan tidak ada warning sama sekali gitu ya, bahwa tsunami itu sebetulnya lagi on the way menuju ke daratan. Jadi kalau misalnya kita berada di pinggiran pantai, lalu kita merasa adanya getaran gempa bumi, maka sebaiknya kita harus segera lari dari daerah tersebut dan cari ke tempat yang jauh lebih tinggi. Karena biasanya, tsunami itu karena kayak seperti ini ya, jadi adanya pergeseran, kemudian saling menghantam, dari akibat hantaman tersebut, sea level ini, bagian ombaknya itu akan berkali lipat ketinggiannya dan akhirnya, menyapu bagian pantai. Jadi, ada juga yang, bilang bahwa kenapa orang-orang tuh tidak sadar bahwa tsunami itu akan datang ya, karena pada awalnya, mmm, justru level dari permukaan air di laut itu justru pada awalnya adalah rendah gitu. Jadi dia tuh akan turun dulu sementara. Nah, ketika turun, sebetulnya pada saat turun itu si lempengan tektonik yang di bawah atau di dasar laut itu sebetulnya sedang menjauh. Makanya itu menyebabkan
level airnya itu turun. Tapi ketika terjadi pergerakan yang saling mendekat sehingga berhantaman satu sama lainnya, maka itu yang akan menyebabkan proses tsunami. Ini adalah gambaran dari tsunami tahun 2011 ya, yang ada di Jepang. Jadi semuanya itu, tersapu habis gitu ya. Kemudian dalam waktu, 11 bulan saja ini bagian ataupun daerah yang ada di sekitar yang terhantam tsunami itu, dia sudah kembali seperti sedia kala. Jadi ada juga yang memfoto dari bagian atas bahwa sesaat sebelum terjadi tsunami ataupun pada saat terjadi tsunami itu, aliran air yang ada di laut itu seperti berputar ya, seperti membentuk tornado sebelum dia membentuk suatu ombak yang sangat tinggi. Dan ini sepertinya pada saat, sudah menghantam bagian pantainya ya. Nah, kemudian di peristiwa ini juga mungkin kalau kalian ingat ada peristiwa namanya Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, di mana di situ, power plant-nya nuklir, pembangkit nuklirnya Jepang itu mengalami kebocoran yang dahsyat akibat adanya tsunami. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, penduduk Jepang itu, terutama yang pada saat tsunami itu, eee, mungkin sedang hamil gitu ya, anak-anaknya terlahir dengan cacat karena terdampak dari limbah nuklir ataupun nuklir yang, pecah dari pembangkit listrik tersebut. Oke, selanjutnya adalah, proses erosi. Nah, kalau erosi mungkin kalau dibandingin dengan gempa bumi ataupun erupsi ataupun tsunami, mungkin sepertinya bukan suatu hal yang, dikhawatirkan gitu ya, atau mengkhawatirkan. Tapi pada kenyataannya sebetulnya karena kita ini berpijak di bumi ya, bahwa erosi ini sebetulnya sangat mungkin terjadi dan sangat besar peluangnya untuk terjadi. Nah, erosi itu terjadi akibat adanya pergerakan dari sedimen dan soil, tanah, karena adanya angin, air, ataupun proses lainnya. Nah, erosi ini biasanya juga terjadi di daerah yang, tidak terdapat vegetasi ataupun mengalami deforestasi. Jadi itulah pentingnya kita, menjaga hutan gitu ya, menanam pohon, karena sebetulnya tanaman itu dia berfungsi untuk menahan angin, menahan air, sehingga bagian topsoil-nya itu tetap berada di tempatnya. Nah, erosi ini dia akan, berbahaya ketika berada di tempat yang panas, kemudian di daerah yang kering juga, di mana croplands atau, tanaman-tanaman pertanian, pangan, ataupun air itu berada dalam keadaan yang scarce gitu ya, yang, sangat terbatas. Kemudian ada juga erosi di surface soil di bagian permukaan tanah, di mana daerahnya itu mengalami peningkatan temperatur akibat adanya global warming. Sehingga temperaturnya itu menjadi meningkat dan ini akan, mengurangi intensitas curah hujan, sehingga bagian permukaan dari sedimennya itu akan lebih rentan terhadap angin. Sehingga kehidupan yang ada di atasnya itu akan menjadi lebih sulit, baik untuk tanaman atau hewan atau manusia. Nah, ini gambar yang di bawah ini adalah contoh dari erosi yang ada di permukaan tanah. Jadi bisa terjadi longsor ataupun bisa terjadi soil creep. Nah, ada juga erosi yang terjadi akibat adanya air yang bergerak, misalnya di sepanjang sungai ataupun stream beds ataupun di pinggir pantai. Ini juga bisa berbahaya dan bisa menyebabkan landslide dan menyebabkan pinggiran pantainya itu menjadi jauh lebih terjal. Nah, seperti gambar yang di ilustrasi ini, jadi awalnya, dia itu mengalami erosi ya, dan akibat adanya erosi, kemudian airnya itu akan menghantam bagian pantai dari sini, dan kemudian akhirnya kemiringannya menjadi lebih terjal. Ya, peristiwa selanjutnya adalah, volcanic eruptions, erupsi gunung berapi. Jadi kalau mendengar kata erupsi gunung berapi, pasti yang ada di pikiran kita tuh ya gunung lagi meletus gitu ya, terus ada
lavanya mengalir warnanya merah, kemudian ada abu vulkanik di atasnya. Ya memang prosesnya seperti itu. Dan, erupsi vulkanik itu berbahaya bergantung pada tipe volcanonya, gunung berapinya, dan komposisi dari molten rock, batuan yang cair yang berasal dari dalam gunung berapinya. Nah, erupsi gunung berapi itu ada 2 macam tipenya. Ada tipe slow flowing, yang prosesnya itu terjadi secara perlahan, ada juga yang sifatnya fast flowing atau dia yang eksplosif, langsung meledak gitu ya. Sehingga dia akan langsung menyemburkan sejumlah gas, kemudian abu ataupun, material-material batuan yang pecahannya itu dia bisa, terhempas ke udara sampai radius sekian kilometer gitu ya. Nah, ketika lava itu bergerak dari volcano, itu kan sifatnya sangat panas ya dan berbahaya. Maka dia akan bergerak secara perlahan dan sebetulnya tipe yang slow flowing ini dia tidak begitu berbahaya ke daerah yang ada di sekitarnya. Nah, yang menjadi sangat berbahaya itu adalah yang tipe, tadi, fast flowing atau yang tiba-tiba masif gitu, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi dia langsung menghembuskan awan, abu ya, abu vulkanik dan juga pyroclastic flows. Ini yang kemudian kita sebut istilahnya adalah dengan wedus gembel. Nah, awan dari abu ini bisa bergerak karena adanya angin itu sejauh puluhan kilometer ke daerah yang ada di sekitarnya. Jadi abu ini dia bisa, apa ya, ngeblok sinar matahari sehingga daerah di sekitarnya itu akan menjadi sangat gelap. Kemudian dia bisa mereduksi, bisa mengurangi visibilitas orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut, dan bahkan dia bisa mengganggu, mesin-mesin dari pesawat gitu ya. Nah, ada yang namanya pyroclastic flow. Dia adalah debris yang mengalir secara intens, yang berisi batuan dan abu, yang dia itu mengalirnya langsung ke bawah, through the valley. Jadi ini kalau kita lihat ya, pada saat dia meletus itu ada bagian yang membentuk awan. Nah, awannya ini adalah yang dinamakan dengan abu vulkanik, dan ada bagian yang dia langsung meluncur ke bawah. Nah, bagian yang meluncur ke bawah ini namanya yang pyroclastic flows, karena isinya adalah batuan, batuan yang panas. Nah, tidak seperti, lava, pyroclastic flow ini dia bergerak sangat cepat, kurang lebih 450 miles per hour dan bisa menghancurkan apapun yang dilaluinya. Nah, kemudian, volcanic eruptions ini dia menghasilkan berbagai macam jenis gas berbahaya ke atmosfer, sehingga dia bisa membahayakan kesehatan, warga yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah potensial hazard, potensi-potensi bahaya yang bisa diakibatkan oleh letusan gunung berapi ya, ada tephra falls dan ballistic projectiles. Tephra falls itu adalah, campuran dari batuan, gas, dan juga, abu vulkanik. Kemudian ballistic projectiles itu kalau, eee, kalian ingat-ingat bahwa misalnya analoginya adalah kita menembakkan sebuah peluru dengan menggunakan senapan, maka peluru tersebut akan bergerak secara balistik gitu ya. Dia akan membentuk suatu, eee dia akan membentuk suatu gerakan yang, seperti hiperbola gitu ya. Kemudian ada fenomena piroklastik seperti tadi ya, bagian yang di bawah ini yang, dia langsung meluncur, itu isinya batuan panas. Kemudian ada lahar dan ada banjir juga, kemudian ada lava flows dan domes. Nah, domes ini terjadi ketika, abu vulkaniknya tadi bisa melingkupi atmosfer yang ada di daerah sekitarnya, ya. Sehingga, eee, jarak pandang itu menjadi sangat dekat. Kemudian juga menghasilkan berbagai macam gas yang berbahaya. Jadi kalau kita lihat struktur dari gunung berapi di sini ya, bagian yang di dalam, di bagian paling bawah, itu adalah mantel ya, yang berisi magma. Kemudian, naik ke atas itu adalah kerak bumi, itu adalah litosfer. Kemudian dia akan
mengalami, pergerakan melalui suatu saluran dan ketika dia meletus, ini bagian awan abu vulkaniknya dia akan, masuk ke daerah stratosfer itu ya, yang bercampur dengan, gas-gas yang ada di atmosfer. Oke, selanjutnya adalah, tipe melting ice dengan api, yaitu Yokulops. Ini, saya juga kurang tahu ya bagaimana cara pronounce-nya, tapi saya lihat di googling seperti ini. Jadi ini adalah istilah yang ada di negara negara Iceland, di mana ini sebetulnya adalah jenis banjir karena adanya sudden melting, adanya pencairan pelelehan yang tiba-tiba dari sebuah glasier. Jadi di negara Iceland, di mana glasiernya itu dia menutupi, gunung berapi, gunung aktif seperti ini, di bagian atasnya itu kan ada glasier ya, ada es. Nah, Yokulops ini dia terjadi ketika esnya itu dipanaskan oleh aktivitas vulkanik. Kemudian dia meleleh dan akhirnya dia akan bergerak menuju ke permukaan laut. Jadi seperti ini. Jadi itu adalah, banjir air yang berasal dari es gitu ya. Nah, kalau prosesnya itu bisa kita lihat di sini. Jadi adanya glacial outburst flood ini, berasosiasi dengan banjir dan terjadi akibat adanya proses aktivitas gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Seperti contoh di Mount Rainier di Washington, itu terjadi Yokulops, flooding, di mana terdapat kombinasi antara es yang mencair dengan volcanic debris, adanya serpihan-serpihan vulkanik selama proses erupsi. Jadi kalau, kita lihat di sini ada gunung berapi gitu ya, kemudian ada magma yang mau keluar, tapi si puncak gunung berapinya itu kan diselimuti oleh es yang sangat tebal. Nah, akibat adanya dorongan panas oleh, magma yang mau keluar, tentu dia menyebabkan es yang menutupi puncaknya itu akan meleleh gitu ya. Nah, pelelehan inilah yang kemudian menyebabkan banjir bandang sehingga disebut dengan Yokulaut. Ini di sini dia akan, mengalir gitu. Oke, selanjutnya flowing rivers of mud, tentang lahar. Jadi ketika sejumlah besar air itu bercampur dengan sedimen dan kemudian menghasilkan, suatu arus yang dinamakan dengan lumpur. Nah, lumpur ini yang dinamakan dengan lahar. Lahar itu terjadi karena, terjadi dengan adanya bencana lain termasuk Yokulops ataupun letusan gunung berapi. Nah, di kasus lahar dengan adanya aktivitas gunung berapi, maka erupsi vulkaniknya itu berasal dari heated rock, dari batuan panas, dan lavanya itu bisa, eee, melelehkan glasier dan salju, sehingga menghasilkan lahar. Nah, ketika laharnya itu dia bergerak menuju ke daerah sekitarnya, maka dia akan bergerak seperti air, tapi dengan tekanan atau arus yang jauh lebih besar. Dan ketika dia berhenti bergerak, maka segala sesuatu yang terendam, yang berhasil dia lewati, itu akan mengalami sementasi, dia akan mengalami perkerasan, sehingga akan membentuk suatu lumpur yang kering. Jadi ini adalah, gambaran dari volcanic eruptions ya, letusan gunung berapi. Magma ini adalah bagian yang di paling dalam, di bagian mantel ya, kemudian melalui suatu saluran, dia akan meletus dan kemudian dia akan mengalir ke permukaan yang dinamakan dengan lava. Nah, lahar itu sifatnya sudah lebih bawah daripada lava gitu ya, di mana dia sudah mengalami campuran. Nah, jadi apa sih bedanya magma, lava, dan lahar? Jadi kalau magma, magma itu adalah molten rock, dia adalah batuan yang meleleh, yang berada di bawah permukaan. Dia masih berada di lapisan mantel. Kemudian lava, lava itu ya magma, tapi dia sudah mengalami erupsi dan sudah berada di permukaan bumi. Dan dia berada dalam fase liquid ataupun fase viskus ya. Dia berada dalam sesuatu yang kental. Kemudian lahar, lahar itu adalah lava yang sudah berada di bawah
permukaan. Jadi artinya ketika ini dia mengalir, kemudian berada di ketinggian yang lebih rendah, maka dia akan membentuk lahar karena dia sudah berada dalam, bentuk campuran. Campurannya bisa dengan air, bisa dengan volcanic debris, kemudian pasir, batuan, kemudian dia memiliki tekanan atau arus yang besar. Lahar sendiri dibedakan menjadi 2, ada hot lahar ya, lahar panas, ini dia bentuknya seperti lumpur panas, ada juga yang cold, dia itu lahar dingin. Nah, biasanya kalau lahar dingin itu, sudah bercampur dengan air. Kemudian fenomena yang terakhir adalah geomagnetism. Nah, kalau magnetic field, kita tahu magnetic field itu ada kutub utara dan selatan. Tapi sebetulnya yang namanya sifat magnetik itu kan bukan sesuatu yang menimbulkan bencana ya. Dan bahkan itu bisa menjadi petunjuk gitu ya, petunjuk kalau misalnya kita tersesat di hutan ataupun tersesat di suatu daerah di mana kita tidak tahu arah, tapi kita punya kompas, maka kita bisa tahu arah itu dengan adanya sifat magnetisme yang dimiliki oleh bumi. Nah, tapi ternyata kekuatan gaya medan magnet dari bumi itu, bisa berubah kekuatannya, bisa menjadi lebih kuat ataupun bisa menjadi lebih aktif. Nah, periode di mana adanya perubahan medan magnet itu dinamakan dengan magnetic storms. Selama proses atau periode magnetic storm, maka medan magnet yang dimiliki bumi itu bisa berinterferensi dengan sistem teknologi di mana manusia itu sangat bergantung di dalamnya. Misalnya kita pakai GPS. Nah, GPS ini kan dimiliki oleh satelit, kemudian dimiliki oleh sistem udara ya, seperti penerbangan, pesawat gitu. Nah, ketika ada magnetic storm, sistem GPS ini akan terganggu. Dan juga selain itu, dia akan memberikan sejumlah radiasi terhadap penumpang yang ada di pesawat. Atau bahkan perubahan dari aktivitas magnetik yang ada di bumi ini, itu bisa menyebabkan blackouts ya, bisa menyebabkan mati listrik gitu, karena dia akan mempengaruhi, medan listrik juga. Nah, di sini, di gambar ini kita bisa lihat nih, di sini letak bumi ya, bumi itu terdiri dari kutub utara dan selatan, kemudian, bumi ini letaknya adalah planet ketiga dari matahari. Nah, matahari itu dia mengemisikan solar flares, misalnya kayak X-ray atau berbagai macam jenis radiasi. Atau bahkan dia juga bisa menembakkan partikel-partikel gas yang bermuatan, sehingga dia bisa mempengaruhi sifat medan magnet dari bumi. Nah, magnetosfer ini bisa mendivert sebagian besar dari partikel dan bahkan dia juga bisa, mengganggu ya, menghantam satelit dan bahkan mematikan juga. Nah, magnetic storm itu apa sih? Jadi magnetic storm itu adalah suatu periode waktu di mana terdapat variasi medan magnet secara cepat. Bisa terjadi dalam hitungan detik, menit, jam, ataupun bahkan sampai beberapa hari. Nah, magnetic storm ini dia, terjadi karena adanya 2 penyebab. Yang pertama adalah bahwa matahari itu terkadang dia mengemisikan, angin angin dari matahari yang dinamakan dengan coronal mass ejection. Ini adalah erupsi dari gas yang bermuatan listrik dan bermuatan medan magnet. Dan dia itu bergerak karena adanya, udara yang ada di, antariksa ini. Nah, kemudian akibat dia mengemisikan coronal mass ejection, dia akan mengganggu, sifat magnetik yang ada di bumi. Ya, ini dari solar wind, dia akan mengganggu bagian terluar dari magnetic field-nya bumi, sehingga dia menghasilkan suatu kompleks osilasi. Nah, ini menghasilkan aliran listrik di dekat permukaan bumi, sehingga dia menghasilkan perbedaan medan magnet. Nah, inilah yang dinamakan dengan magnetic storm. Nah, terkadang matahari juga matahari itu memiliki
magnetic field ya, medan magnet yang secara langsung dia berhubungan dengan permukaan bumi. Nah, eee, ketika itu terjadi, partikel-partikel yang bermuatan yang dihasilkan oleh matahari ini, dia akan berpindah melalui, magnetic field lines, jadi mungkin ada jalurnya gitu ya, sehingga dia masuk ke magnetosfer yang ada di bumi, kemudian dia menghasilkan suatu arus listrik dan, ini yang menyebabkan adanya magnetic storm. Oke. Jadi ini adalah 10 fenomena geologi yang terjadi, yang bisa dikategorikan sebagai bencana ataupun tidak ya. Ketika kita menyebutnya bencana, maka itu tentu menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Tapi ketika itu tidak menimbulkan, kerusakan yang berarti, terutama tidak membahayakan bagi manusia, maka itu tidak disebut dengan bencana. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan, nanostruktural geologi ya, di materi yang ada di sebelum UTS, bahwa struktur geologi itu tentu akan, berakibat terhadap peristiwa geologi apa yang akan ditimbulkan. Seperti tadi, gempa bumi ataupun landslide itu kan akibat adanya pergeseran dari lempeng tektonik gitu ya, tsunami akibat adanya transform boundary, konvergen, divergen, dan lain sebagainya. Kemudian, adanya dari nanopartikel mineral ataupun apapun butiran yang ada di dalam tanah itu memiliki efek lubrikasi sehingga, proses, deformasi dari batuan itu akan semakin cepat terjadi. Dan peristiwa geologi pun menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Oke baik, itu saja untuk materi hari ini. Mungkin ini sifatnya adalah, pengetahuan yang umum tapi lebih detail ya. Mungkin kalian juga belum tahu kenapa peristiwa ini bisa terjadi itu. Nah, di sini kalian bisa pelajari. Kemudian untuk, minggu depan itu adalah, materi-materi di mana di dalamnya terdapat presentasi kelompok. Nah, mohon dipersiapkan dengan baik untuk presentasi kelompoknya, karena presentasi kelompok tersebut akan dijadikan sebagai nilai ujian akhir semester. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.